Oke, selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Yang lagi KO-KO, semoga segera pulih. Ya, malam ini agak sedikit spesial ya, karena full malam ini saya akan mengupas teknikal dan fundamental dari Expulse. Nah, jadi malam ini saya ingin membuka eh, tidak terlalu detail banget ya, karena pasti akan memakan waktu yang sangat lama kalau detail. Saya ingin memberikan sedikit gambaran bare minimum pada saat kita menjalankan atau mau ikut sebuah project seperti itu. Teman-teman paling nggak kalau punya patokan seperti ini, eh, ada kurang lebih sekitar mungkin 9 atau 10 ya, bare minimum lah. Kalau bare minimum ini terpenuhi, teman-teman, saya bisa bilang project yang teman-teman jalankan atau yang mau dijalankan itu 85 sampai 90% aman. Seperti itu. Jadi pertama, eh teman-teman harus pahami dulu nih, ini yang paling paling mudah ya. Kalau teman-teman ditawari project crypto, ya full crypto nih, bukan BO ya, kita bicara full crypto. Itu ada bonus sponsor di awal, saya pastikan itu scam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bonus jalan-jalan. Contoh misalkan kalau staking $1.000 dapat tiket eh, ke Timor Leste 2 hari 3 malam misalkan gitu, 3 hari 2 malam misal, itu sudah pasti scam. Kemudian yang ketiga, developer tidak pegang aset dan kendali LP. Nah, ini kan kebanyakan kan yang ketiga ini kan ini klaim. Banyak leader-leader klaim ini developer nggak pegang aset 100% blockchain, 100% on-chain, tidak developer, tidak bla 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 bla. Mereka itu hanya klaim, tapi tidak berani bongkar smart contract. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, LP Project DeFi berbasis DAO itu diisi organik oleh komunitas. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada developer suntik dana di situ. Gitu ya. Itu bisa dibuktikan gitu ya. Bisa dibongkar seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak ada read as proxy atau write as proxy ya. Jadi membaca sebagai proxy dan menulis sebagai proxy di smart contract di source-nya. Nah, itu nanti kita buka. Nanti akan kita buka. Terus kemudian yang keenam, tidak ada whitelist. Apa itu whitelist? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian tidak ada blacklist. Nanti juga akan saya jelaskan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak ada min. Tidak ada min ya, di sourcing-nya. Terus kemudian yang kesembilan, tidak ada kontrol pajak hingga 100% yang menyebabkan apa namanya honeypot. Jadi honeypot itu bisa beli tapi nggak bisa jual. Atau bisa beli tapi begitu dijual aset yang masuk ke kita nol. Seperti itu. Itu honeypot seperti itu. Kemudian wallet open source. Nah, ini banyak diperdebatkan ya. Terutama orang-orang Indonesia ini yang pahamnya masih paham meme coin dan koin micin. Mereka belum terlalu paham tentang DeFi. Padahal project-project DeFi modern itu biasanya kalau roadmap-nya belum selesai, dia akan masih mencantumkan wallet developer, tapi hanya sebagai eh, apa ya bahasanya ya? Kalau mau melakukan misalkan update, mau melakukan update, terus mau memperbaiki bug, itu harus ada wallet developer tercantum di situ. Kalau udah dilepas 100% ke dead wallet, dia tidak akan ada bisa perbaikan bug, tidak akan bisa update. Contoh Noah nih, mau ke 2.0, mau ke 3.0, mau ke 4.0, itu nggak bisa. Kalau dari 10, berapa sih tadi? Satu, dua, tidak ada sponsor, tidak jalan-jalan, developer tidak pegang kendali, LP dipegang komunitas, tidak ada baca proxy, tidak ada whitelist, blacklist, min, kontrol pajak, dan apa namanya wallet sourcing. Nah, kalau ke 10 ini memenuhi syarat, project ini 85 sampai 90% aman.
Belum 100%. Nanti itu akan ada penjelasan panjang lagi, tetapi di non 90% aman. 10%-nya itu dipegang oleh komunitas. Ya, jadi kalau 90% ini sudah aman, tapi 10%-nya ini tidak bisa pegang konsensus, maka proyek sebagus apapun juga pasti akan buruk hasilnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita ke sana teman-teman, saya akan buka dengan bagaimana cara kita membaca text screener dulu ya. Oke teman-teman, pertama price USDT yang sebelah kanan ini adalah harga. Kemarin kalau liquidity-nya kita tembus di 14 dolar, maka FDV kita itu tembus di 40 juta atau market cap-nya juga tembus di 40 juta dan harga expose itu pasti tembus di 0,04. Tetapi sekarang pada saat LP turun ya di 13 juta dan market cap juga FDV dia turun di 39, harganya justru naik. Nol, harusnya biasanya ini 0,0398 harusnya harganya ya. Harusnya 0,0398 tapi sekarang harganya tembus di 0,04, terjadi kenaikan. Ini apa teman-teman? Tandanya ini tandanya burning sistemnya berjalan dengan baik seperti itu ya. Ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi burning sistemnya itu berjalan dengan baik dan ini terbukti ya bahwa kita mengalami kenaikan harga walaupun liquidity-nya dan market cap-nya turun seperti itu. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, kita itu punya 25 ribuan holder ya sudah. Ya, di sini belum update ya, masih 6.000 ini masih di Deskriner belum update. Tetapi hanya dengan 26.000 saja kita bisa tembus volume trade per 24 jam itu 2 juta dolar. Oke, kemudian kita lanjut di sini nih transaksinya ada 16.000 transaksi dan tradernya ada 2.000. Kemudian ini buy-nya lebih sedikit daripada sell, volume buy-nya lebih sedikit daripada sell, buyer-nya lebih, tapi buyer-nya ada 2.200 dan sellernya ada 2.100 dan seperti baca seperti itu. Itu ya. Kemudian kita turun ke bawah, ini kita akan belajar membaca ini teman-teman. Ini teman-teman, di sini walaupun belum update ya, di sini adalah bukti bahwa Expulse itu LP-nya dipegang oleh benar-benar pure dari komunitas. Ini baru ini di sini ya, di sini 6.000 holder itu mempengaruhi 62,5% market. Oke, nanti kalau saya buka di BSC Scan, teman-teman bisa lihat 100 holder awal aja itu mempengaruhi 82% market seperti itu. Ya, nanti kita buka ya, teman-teman. Terus kemudian pertama kita baca dulu, belajar baca. Ini yang 1627 ini adalah wallet LP. Kemudian yang 4 A4D9 ini adalah Treasury Wallet. Nah, nanti akan kita bisa lihat nih, bener nggak sih Treasury Wallet ini benar-benar bekerja otomatis atau cuma klaim doang daripada developer bohongin kita gitu. Itu bisa dibuka semua nanti teman-teman. Terus kemudian ini yang ketiga ini Wells ya, dia pegang 1,28%. Nih. Kemudian yang 5566 ini teman-teman ini adalah walletnya Ypulse ya teman-teman ya. Ypulse ini teman-teman harus yang ini yang 7955 ini adalah pairing USDT-nya Expulse. Kemudian yang kontraknya Expulse ini adalah yang 8228 gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita udah mulai bongkar ini ya smart contract. Caranya kita buka ini nih 8228 Expulse terus ketik EXP. Kita klik dia langsung ke ini BSC Scan teman-teman. Nah, sekarang kita bongkar klaim developer, klaimnya Pak Abu, klaimnya Mr. W, klaimnya Mr. Alan, klaimnya Mr. Y bahwa developer tidak pegang aset. Bener nggak sih? Dulu waktu belum open source, kalau kita mau ngebuka itu agak sulit, butuh waktu ya. Karena banyak stepnya. Tapi sekarang begitu sudah open source, kita enak bukanya lebih. Nah, teman-teman tinggal buka kontrak.
ini setelah masuk ke sini, expul, buka kontrak, terus kita read kontrak. Di sini ada owner. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa kita belum 100% dilempar ke debt wallet. Karena di di project DeFi modern, teman-teman, itu pasti mereka punya roadmap, ya, punya roadmap. Satu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ya tergantung si si project DeFi ini dia punya berapa roadmap gitu loh. Kita ambil di Noah. Di Noah ini sekarang kita baru 2.0. Nah, pada saat ini kalau sudah dilempar ke debt wallet yang 0x000 debt, maka pada saat kita mau masuk ke 3.0, itu kita pasti bikin smart contract baru, bikin token baru. Tidak bisa pakai expulse lagi seperti itu. Itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah dilempar ke debt wallet dan terjadi bug pada pada expulse-nya, ini sudah tidak bisa dibetulin dan kita harus bikin smart contract baru. Ini banyak sekali jadi perdebatan gitu loh. Karena mereka biasa main koin micin dan meme coin seperti itu. Oke, kita klik ya teman-teman ya. Ini adalah walletnya owner. Ini sudah saya kasih tag di sini, kontrak kreator, expose developer. Apa sih yang dilakukan developer wallet developer selama ini gitu? Benar nggak sih ini developer ini apa namanya tidak pegang aset? Nah, seperti itu. Oke. Nah, begitu teman-teman masuk ke sini, kita bisa buka nih token transfer BEP20. Nah, teman-teman buka, klik. Nah, di sini akan kelihatan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dalam kurun waktu 173 hari, hanya melakukan 20 kali transaksi. Ini saya jelaskan teman-teman. Ya. Pertama, kontrak call ini dilakukan itu dari debt wallet dari wallet kreator itu bikin expulse, ya, bikin expulse 1 miliar di sini kelihatan ya. Oke, dikirim ke sini ke wallet expulse developer. Oke. Nah, kemudian di waktu yang sama juga itu dia bikin 100 miliar token YPulse. Nah, teman-teman buat yang belum tahu YPulse itu apa atau YPulse itu apa, ini adalah token internal untuk reward komunitas. Sementara itu, saya belum tahu nanti ke depannya akan seperti apa, tapi sementara ini adalah token reward yang akan diberikan kepada kita sebagai komunitas, gitu ya. Oke, kemudian dari Expulse developer ini ke walletnya Yapulse ya, ini buat yang 99.000 ini diberikan pada Yapulse dan segala macam dah. Dan ini transaksinya teman-teman ya. Terus ini teman-teman, ini kan ada tulisan airdrop, terus kemudian ini wallet dan segala macam. Ini masuk ke ini. Teman-teman pernah nggak ngalamin di token pocketnya teman-teman tiba-tiba kemasukan token apa gitu? Atau yang pakai di Bitget Wallet biasanya tuh dapat random tuh. Seperti saya kan pakai di Bitget Wallet ya. Itu dapat koin-koin random teman-teman. Tiba-tiba masuk aja sebanyak sekian. Nah ini seperti itu sama nih juga. Jadi ini kayak token-token phishing lah seperti itu ya. Dia masuk ke sini, dia jumlahnya cuma 5 keping token, dia tidak ada nominalnya. Ya biasalah. Ini nih apa eh, token-token airdropan yang bisa bikin phishing lah teman-teman ya. Ternyata wallet developer juga bisa kemasukan begitu ya. Ini juga ada yang terakhir nih ya kita lihat ya. Nah ini apa ini meta soil lah seperti itu. Nah ini jangan dihiraukan ya teman-teman. Ini terjadi juga di kita seperti itu. Kemudian lanjut eh, dari 100 juta token dari 1 miliar token itu 100 juta dilempar itu ke Treasury Wallet ya begitu ya, ke Treasury Wallet. Nah, Treasury Wallet ini yang kerja buat kita. Nah, nanti kan saya bongkar juga, bener nggak sih Treasury Wallet itu kerja sendiri otomatis, enggak dipegang atau enggak dikendalikan oleh developer kan seperti itu. Nah, kan kelihatan nanti. Oke.
100 juta berarti dari sini ya dia masuk masuk 1 miliar, terus kemudian yang expulse ya 1 miliar nih expul keluar 100 juta, berarti tinggal 90 99 ya, dan 99 miliar ya 99 juta, sorry. Kemudian dari expulse lagi masuk ke ini wallet ini untuk mekanisme burning. Ini belum saya simpan ya. Uh, untuk mekanisme burning. Nah, ini 850 juta. Dan ini sudah tertulis di white paper, teman-teman. Sudah tertulis di white paper. Apa sih ini yang 4,5 juta? Ini 4,5 juta ini adalah yang dipakai untuk pemegang notes, teman-teman ya. Pemegang notes seperti itu. Kemudian di hari yang berikutnya ini juga keluar nih operational reserve project. Walletnya 7356. Ini adalah wallet operational reserve projectnya Noah. Oke, dia yang kerjanya split split seperti itu. Pembagiannya full seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang dari wallet Yepulse ini dibalikin lagi ke developer, terus kemudian yang 4 jutanya juga dikembalikan lagi ke ini, dan terus apa namanya yang dari 4 juta ini dikembalikan lagi ke wallet operasional reserve-nya project tersebut, Expulse. Nah, jadi untuk dibagikan dividen kepada orang pemegang saham secara random, secara acak, ke bahasa bukan random ya, secara acak seperti itu. Kemudian Yepulse yang tadi diterima 89 miliar ini langsung dibuang ke dead wallet seperti itu. Dead walletnya Yepulse. Nah, di sini terlihat ya. Ya, kalau ini yang tadi token lucu-lucuan ini, ya, gitu. Nah, dari sini terbukti teman-teman bahwa developer, wallet owner ini tidak pegang token sama sekali, ya, karena sudah dilempar semua. Oke, kita pastikan lagi deh, bener nggak sih? Nah, di sini kan ada token holding ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat ya token holding. Itu dia pegang 8 token tapi nol. Dan 8 token yang dipegang itu adalah token-token micin yang ada tadi dikirimin oleh wallet random. Gitu ya. Nah, ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Oke. Nah, selebihnya tidak ada. Coba kita cek lagi. Buat memastikan, kita cek lagi aja. Benar nggak sih kita wallet developer yang pegang Expulse? Teman-teman bisa lihat ya. Developer, wallet owner tidak pegang Expulse. Ini yang saya bilang teman-teman. Teman-teman harus paham. Jadi jangan cuma apa ya percaya sama klaim. Developer nggak pegang aset. Begitu dicek, waduh. Nah, gitu ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Nol asetnya. Terus bagaimana sih cara kita memastikan bahwa benar-benar wallet treasury itu dikerjakan oleh smart contract blockchain, bukan oleh orang. Seperti itu. Gampang teman-teman. Sekarang kita kembali owner, klik owner, terus treasury-nya kita, nah ini ya, ini treasury ya teman-teman ya, kita klik. Nah, kalau teman-teman sadar, setiap kali kita dapat claim reward, dapat pembagian dividen dan semua segala macam itu kita dapat dari wallet yang belakangnya 4A 4D9. Nih ya. Nah, bagaimana kita eh, percaya klaim daripada apa leader atau ini, wah, ini otomatis nih kan di Twitter juga otomatis full dan segala macam. Nah, itu yang pertama kita buktikan bahwa ini adalah bukan wallet EOA, teman-teman. Ya, bukan wallet EOA atau apa ya, kalau wallet EOA itu wallet yang kita bikin di Token Pocket, wallet EOA namanya. Tapi kalau wallet ini bukan wallet EOA. Ini kita lihat di searchingnya, klik kontrak ini teman-teman. Ya, klik kontrak. Dan di kontrak ini tertulis source kode verified exact match. Ini adalah sebuah bukti bahwa
Wallet ini dikerjakan 100% oleh smart contract. Jadi ini bukan wallet EOA seperti itu ya. Kalau yang bukan wallet non EOA itu dia bekerja saat kita staker atau member, entah itu claim, entah itu staking, entah apapun itu dia akan bekerja seperti itu, teman-teman. Kita bisa cek juga transaksinya, teman-teman, ya. Jadi kalau transaksinya itu masih dari wallet eh, developer, setiap kita klik claim atau klik apapun ya, di situ jalannya jalannya si arus uang itu dari wallet developer itu berarti tandanya dia masih dikendalikan oleh developer. Nah, buktinya yang ini adalah nanti dari wallet user itu langsung ya. Nah, ini kita klik, teman-teman bisa buka atau advanced filter. Kita klik aja advanced filter. Ini dari treasury, bukan. Ini kita kliknya carinya. Nah, filternya kita ubah ya, teman-teman ya. Actionnya kita ambil yang ini aja, yang sebenarnya semua sama aja lah. Ini dari from. Ini to treasury. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, ini transaksinya kita lihat teman-teman ya. Dalam detik yang sama, 13.05.32, 13.05.32, 13.05.32. Ini TX ya, transaksi awal nih. Ini TX ini adalah transaksi awal. Claim reward. Ini adalah wallet user. Ini adalah wallet user. Dia langsung terkoneksi dengan Treasury Wallet. Seperti itu teman-teman. Nih, jadi Treasury Wallet ini. Kalau nge-lag, sorry ya teman-teman ya. Kemudian dari BEP 20-nya, Treasury Wallet ini bekerja dari PancakeSwap-nya ini masuk ke Treasury Wallet, kemudian diberikan kepada pengguna. Dan ini dilakukan di detik yang sama teman-teman. Dan ini adalah bukti bahwa ini bukti bahwa ini dikerjakan oleh blockchain, bukan oleh wallet developer karena dilakukan di detik yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita bongkar ya teman-teman. Pertama, tadi saya bilang tidak ada read as proxy atau write as proxy atau membaca sebagai proxy atau menulis sebagai proxy. Karena di sini cuma ada tiga, kode, read contract, write contract, hanya ini saja. Biasanya ada tiga, ada lagi di sini nih. Write as proxy dan read as proxy gitu ya. Di sini ada, tapi ini tidak ada. Oke, aman. Berarti selesai. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam, tidak ada whitelist. Teman-teman harus paham nih, apa sih itu whitelist, teman-teman ya. Jadi, whitelist itu bisa bikin ya, bisa project yang dibikin sudah bubble, orang-orang lain dibikin tidak bisa jual, entah itu dibikin teksnya naik 100% atau apapun, tapi ada beberapa wallet tertentu yang masih bisa menjual atau bisa claim reward pada saat semua orang tidak bisa claim. Itu. Terus yang kedua, dia bisa menghindari batas transaksi. Contoh nih, misalkan batas transaksi dari Expulse staking itu $1.000, ya kan, per menit. Nah, di whitelist ini dia bisa 5.000, bisa 10.000 gitu. Itu bisa melakukan seperti itu. Kemudian yang keempat yang paling fatal itu dia bisa mengambil dana secara khusus. Di Expulse ini ada nggak sih whitelist? Oke, di sini nggak ada ya. Coba di read kontraknya ada nggak?
Oke, nggak ada ya whitelist ya. Berarti aman. Dua, udah, ini aman nih. Udah berapa poin nih? 6 poin aman ya. Sekarang yang ketujuh, blacklist teman-teman. Ya, blacklist ini lebih gawat lagi. Contoh misalkan nih, Pak Jenderal Ayub nih, asetnya kan banyak nih. Walletnya kunci aja di blacklist. Dia nggak bisa transfer, dia nggak bisa claim, tuh expulse-nya nggak bisa ditransfer, nggak bisa claim, udah nggak bisa itu semua. Jadi bikin holder nggak bisa menjual. Oke, terus kemudian bisa bikin honeypot selektif. Yang paling dahsyat blacklist itu bisa mengontrol harga. Oke, nah sekarang kita cek nih, ada nggak blacklist di Noah? Oke, karena blacklist itu banyak ya, ada set blacklist, ada set blacklist, ada add to blacklist, ada remove from blacklist, ada block address, set bot, bahkan sniper pun itu bisa dibilang blacklist ya. Sniper itu bisa dibilang blacklist, set sniper, terus ban sama freeze account itu bahasa-bahasa lain daripada blacklist. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Dari yang tadi saya ini ada nggak di write contract terutama ya, kita lihat. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, berarti 8. Benar nggak sih 8 ya? 7. 7 nih udah aman. Terus kemudian yang ke 8. Nah, yang ke 8 ini min. Nah, ini min ini apa nih? Nah, pertama teman-teman, kita bisa lihat di sini. Teman-teman kalau lihat ada project yang dia bilang tokennya terbatas, contoh di Expulse ya, ini ada 1 juta Expulse. Tapi di sini dia ada min. Nah, berarti developer bisa mencetak token tanpa batas. Setelah di min lalu di dump ke liquidity. Jadi caranya dia ngambil walaupun duit sudah di lock, nggak bisa di apa-apain, developer nggak bisa ngambil atau apalah. Tapi selama masih ada min di situ, itu developer bisa ngambil dari minting tokennya seperti itu. Karena uang kan liquidity kan pasti keluar pada saat min itu terjadi. Disitulah dia ngambil uangnya gitu. Terus atau cara halusnya dia kalau ada tulisan min itu dia bisa minting ke banyak wallet ratusan puluhan wallet supaya mintingnya itu tersamarkan. Tapi total supply-nya di sini dia bertambah, teman-teman. Begitu. Terus kemudian min itu juga bisa memalsukan atau apa ya? Memanipulasi reward stacking. Seperti itu. Jadi itu. Terus kemudian yang paling parah itu kalau di Project DeFi DAO itu dia bisa memanipulasi voting DAO. Nah, sekarang kita cek nih di Expulse ada nggak min? Oke, di write-nya nggak ada, di kontraknya ada nggak? Oke, tidak ada ya teman-teman ya. Berarti 8 sudah aman. Kemudian yang ke-9, kontrol pajak sampai 100%. Ini berpotensi honeypot. Bisa beli, nggak bisa jual. Ataupun bisa jual, tapi pas masuk ke wallet kita nol. Nah, di Noah itu bisa nggak sih developer ngutak-ngatik pajak tax? Nah, nah, cek di sini. Wah, ternyata ada teman-teman. Ini ya, ternyata teman-teman ada di sini. Nah, ini bisa jadi indikasi bahaya, bisa jadi ada tujuan tertentu oleh developer, ya. Kalau misalkan ini ada, berarti developer bisa dong
bikin expose ini jadi honeypot. Pajaknya dibikin 100%, jadi tidak bisa ambil semua gitu loh. Nah, oke teman-teman, di sini terlihat bahwa developer masih bisa merubah pajak. Oke. Oke, kita boleh khawatir, tapi sekarang kita buka di sini di create kontraknya teman-teman. Pajaknya berapa tadi? Total buy. Nah, ini saya kasih sedikit tambahan pengetahuan sedikit teman-teman ya. Cara membaca unit di blockchain itu adalah 100 sama dengan 1. 1000 sama dengan 10. 10.000 sama dengan 100. Itu cara membacanya teman-teman. Nah, kalau di sini 500 berarti dia 5. Berarti 5%. Total buy tax rate 5%. Nah, terus kalau kita beli di PancakeSwap, kenapa kok 5,3? 0,3-nya jatah akamsinya, yaitu si PancakeSwap tersebut. Dia anak situ kan, dia minta jatah. Akhirnya kita pakai 5,3%. Terus kemudian jualnya juga sama, 5% plus 0,3. Nah, di sini total profit tax rate-nya itu adalah 22.800. Itu tandanya adalah 28%. Terus yang kita khawatirkan sekarang kalau misalkan ini dibikin 100% atau dibikin 10.000, wah ini bahaya dong gitu kan. Oke, kita cek yuk gitu loh. Kita klik kode, kode source-nya ya teman-teman. Kemudian di tampilan ini teman-teman masuk ke kontrak expulse. Ya, expulse token sol. Ini kita klik. Kemudian biar lebih mudah teman-teman klik Ctrl F. Kalau di PC ya Ctrl F. Kemudian di sana nanti ada find text, klik aja text, tax. Nah, di sini akan keluar teman-teman nih. Set total by tax rate. Nah, kita klik. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman ya. Oke, function set total by tax rate. Oke, dan bla bla bla. By tax cannot exceed 50%. Berarti di sini developer tidak bisa bikin expulse itu honeypot. Kalau di sini tertulis require rate-nya ini 10.000. Nah, di sini nih teman-teman. Ini kalau 10.000 berarti dia 100%. Berarti developer bisa merubah pajak sampai 100%. Nah, tapi di sini pajak hanya bisa 50%. Ini terjadi kapan teman-teman? Ya, waktu Expulse pertama kali listing, ya, itu pajak pembeliannya itu 40%, teman-teman. Belum 5%, 40%. Ya, itu 40% pajak pembelian, pajak penjualnya juga 40%. Dan itu, kenapa developer melakukan itu? Supaya kita mendapatkan income yang besar untuk modal kita memberikan reward kepada staker. Seperti itu. Di sana kan banyak sniper, banyak trader yang pada masuk kan. Nah, potongannya 40% teman-teman. Dari buy, sell, dan keuntungannya juga 50% pas waktu menjual di situ. Nah, itulah modal yang dipakai dari keuntungan itu untuk kita bagi dividen kepada komunitas. Seperti itu. Jadi, di sini clear teman-teman ya, bahwa developer Noah itu tidak bisa melakukan kecurangan melalui teks pajak atau dibuat honeypot seperti itu ya teman-teman ya. Sudah jelas terlihat di sini ya. Kemudian yang terakhir ya tadi wallet developer kenapa kok masih ada di situ ya itu tujuannya supaya kita masih bisa memperbaiki bug, kita masih ada 1.0, 3.0, masih ada 4.0, masih ada GameFi dan semua itu tidak bisa menggunakan Expulse lagi kalau developer sudah full renounce. Semoga dari sini teman-teman bisa melihat, teman-teman silakan buka sendiri. Smart kontraknya project lain buka, kemudian analisa sendiri dari yang tadi saya sampaikan 10 ya. Tidak ada bonus sponsor, tidak ada bonus jalan-jalan, developer tidak pegang aset, LP DeFi diisi oleh full komunitas, tidak ada read as proxy dan write proxy, tidak ada whitelist, tidak ada blacklist, tidak ada min, kontrol pajak tidak bisa 100%, terus apa namanya searching
walletnya itu apakah wallet itu benar-benar tidak melakukan kendali. Itu kalau 10-10-nya itu checklist hijau, teman-teman silahkan ikut project itu. Tapi teman-teman bisa lihat project yang mengatasnamakan DeFi, terutama DeFi staking DAO, boleh teman-teman buka ya. Atau tiga aja lah, nggak usah. Kalau itu tadi kebanyakan ya, white proxy itu proxy dan segala macam itu terlalu panjang. Tiga aja. Tidak ada blacklist, tidak ada whitelist, tidak ada min. Itu sudah saya bisa bilang 50%, 60% aman. Terima kasih teman-teman. Semoga yang nggak seberapa bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ilmu yang tidak seberapa tadi. Tes, pokoknya kita gas, udah tidak ada lagi yang diragukan, di-expose gitu teman-teman ya. Gas, Terima gas, kasih gas. teman-teman. Salam sejahtera semua, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai ambruk kayak saya. Ya udah gitu ya. Terima kasih teman-teman ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.